Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya kembali mencuat. Pakar hukum tata negara menyatakan bahwa syarat pemakzulan Gibran telah terpenuhi secara hukum. Pertanyaannya, siapa yang berani memakzulkan putra sulung Jokowi itu? Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Surat usulan pemakzulan Gibran yang dibuat oleh Forum Purnawirawan TNI sudah diterima DPR dan MPR RI pada akhir bulan Mei lalu. Dalam surat itu, dipaparkan sejumlah argumen hukum yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan Gibran. Pertama, dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Gibran disebut maju sebagai cawapres karena perubahan batas usia capres-cawapres dalam putusan MK tahun 2023. Proses itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dinyatakan tidak sah atau cacat hukum lantaran Ketua MK yang memutuskan perkara saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran. Kedua, soal kepatutan dan kepantasan. Forum Purnawirawan TNI menyebut Gibran memiliki pengalaman yang minim, hanya 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Pendidikan dan ijazahnya juga diragukan dalam surat itu. Poin ketiga, soal aspek moral dan etika. Surat itu menyoroti kasus akun Fufu Fafa yang diduga kuat terkait dengan Gibran. Poin terakhir, tentang dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarga. Pertanyaannya, bagaimana aturan pemakzulan kepala negara secara hukum tata negara? Apakah proses pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat hukum dan bisa segera ditindaklanjuti? Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar menyebut bahwa syarat hukum untuk memakzulkan Gibran sejatinya telah terpenuhi jika merujuk pada ketentuan konstitusi. Undang-Undang Dasar pasal 7, mulai dari pasal 7A, 7B. Khususnya di 7A dan 7B. Kalau di 7A itu, presiden ada 3 alasan untuk menjatuhkan presiden atau wakil presiden. 1, dia melanggar, dikategorisasikan menjadi pelanggaran hukum, pelanggaran pidana. Misalnya dia melakukan bribes, dia melakukan double agent, dia mengkhianati negara. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pidana. Yang kedua, pelanggaran dalam bentuk administrasi. Misalnya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Misalnya contoh, dia pernah memalsukan sesuatu. Ataukah sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Ataukah misalnya dia ternyata pernah menerima warga negara dari negara lain. Nah, itu persyaratan administrasi. Yang ketiga, aman? Suara saya aman, Mas Lesius? Aman. Oke. Yang ketiga, alasan yang disebut dengan perbuatan tercela, misdemeanor. Kalau kita baca ketentuan ini mirip dengan konstitusi Amerika. Ya, konstitusi Amerika. Bedanya, konstitusi Amerika itu tidak mencantumkan alasan administrasi tadi. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Ya, pelanggaran pidana plus misdemeanor, perbuatan tercela. Jadi, konstitusi Amerika itu mau bicara soal pelanggaran hukum dan pelanggaran etis. Kita menambahkan pelanggaran hukum, etis, dan pelanggaran administrasi. Nah, kalau Anda tanya ke saya, apakah 3 jenis pelanggaran itu dilakukan oleh Gibran? Menurut saya iya. Ya, dan sangat mudah untuk mengkonstruksinya secara hukum. Apa yang dituliskan oleh teman-teman Purnawirawan dan disubmit ke negara, ke DPR, menurut saya juga sudah mengkualifikasi beberapa di antaranya. Perbuatan pidana menurut saya, laporan Mas Ubaidillah dulu itu menurut saya menarik tuh, ya, gitu, menarik tuh. Perbuatan administratif, ya cerita soal ada kemungkinan dia tidak tamat dengan benar, masukin ijazah, whatever itu kalau terbukti benar itu bisa masuk. Perbuatan tercela banyak sekali menurut saya. Kalau kita mau bicara perbuatan tercela, Fufu Fafa, proses korupsi, nepotisme ketika ditolong di putusan 90, ada banyak sebenarnya kualifikasi
yang sangat mungkin. Artinya saya mau bilang begini, kalau kita bicara secara hukum toh minus politis, sebenarnya selesai. Gibran bisa diimpeach. Ya, selesai itu. Satu di antara 3 kualifikasi itu mungkin dilakukan. Misalnya perdebatannya soal korupsinya harus terbukti dulu nggak? Misalnya kong kali kong yang dilaporkan Mas Ubedillah ke KPK waktu itu, apakah harus terbukti dulu nggak? Baru kemudian secara pidana baru bisa dijatuhkan? Enggak. Kita harus membedakan antara impeachment sebagai mahkamah jabatan dengan mahkamah pidana penjatuhan sanksi. Itu 2 hal yang berbeda. Mahkamah pidana adalah mahkamah pidana penjatuhan sanksi badan, nestapa badan, sedangkan mahkamah impeachment itu adalah mahkamah jabatan. Jadi 2 hal yang berbeda. Nggak harus ditunggu dulu bahwa ada kasus pelanggaran hukumnya, terbukti, dilakukan penyelidikan, penyidikan, lalu kemudian dibawa ke pengadilan dan terbukti, baru kemudian seseorang bisa dijatuhkan. Enggak. Dalam konteks impeachment. Itu sebabnya lagi-lagi kalau Anda tanyakan ke saya, secara hukum mungkinkah, apakah alasan yang dikualifikasikan oleh teman-teman purnawirawan itu sebenarnya sangat mencukupi? Menurut saya sangat mencukupi. Bisa dilakukan. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses pemakzulan? Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar menjelaskan bahwa untuk memulai pemakzulan, DPR harus melewati sejumlah tahapan, termasuk hak menyatakan pendapat yang memerlukan quorum dan dukungan mayoritas. Zainal melihat Mahkamah Konstitusi di sini bisa menjadi salah satu hambatan besar dalam proses pemakzulan Gibran. Harusnya dimulai dari konteksnya interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat. Ya boleh saja sih kalau orang mau melompat langsung menyatakan hak menyatakan pendapat. Tapi paling tidak harus ada pendapat DPR dulu bahwa benar Gibran telah melakukan satu di antara 3 perbuatan yang saya bilang tadi itu. Administrasi kah, pidana kah, atau misdemeanor kah, perbuatan tercelaka. Kalau pendapat DPR itu sudah diiyakan, maka pendapat DPR itu dituliskan, ya, harus disetujui oleh DPR secara proses DPR keseluruhan, baru kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusilah yang akan menyidangkan. Kalau MK bilang ya, maka dikembalikan ke DPR, DPR kemudian mengundang DPD untuk mengadakan sidang MPR, menjatuhkan presiden atau tidak. Kalau MK mengatakan tidak, maka perkara gugur. Maka kalau teman-teman perhatikan, secara lekuk politisnya, ada banyak sekali kemungkinan belokan politisnya. Satu adalah menuju ke HMP dulu, hak menyatakan pendapat. Menuju ke HMP itu bukan proses yang sederhana, karena ada batasan soal quorum dan ada batasan soal pengambilan keputusan. Ya, bukan soalan sederhana tuh. Kita harus ingat itu. Kenapa harus penting ingat itu? Karena kalau pendukung Prabowo dan Gibran ya masih bersatu padu kuat, maka hitungannya tidak mungkin mencapai. Menuju ke hak menyatakan pendapatnya saja nggak nyampe. Ya, kalau kita lihat secara koalisi pendukung pemerintahan. Lekukan kedua, lekukan di Mahkamah Konstitusi. Kalaupun hak menyatakan pendapatnya dibawa ke MK, maka MK harus putuskan. Mohon maaf, saya tidak pernah bisa menganggap MK ini adalah makhluk hukum. Menurut saya MK adalah makhluk politik. Lantas pertanyaannya, apakah Prabowo berani mendukung proses pemakzulan Gibran ini? Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat berhati-hati dalam merespon isu tersebut. Hal itu terlihat dari respon awal yang dilakukan Prabowo. Pada 6 Mei lalu, Presiden Prabowo bahkan menemui para purnawirawan TNI dengan menghadiri acara halal bihalal purnawirawan TNI di Balai Kartini, Jakarta. Prabowo terlihat duduk semeja dengan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Diketahui Trisutrisno ikut menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI ke Presiden Prabowo.
Namun pasca pertemuan keduanya, nama Tri Sutrisno tidak ada lagi dalam surat usulan pemakzulan yang dikirim ke DPR dan MPR RI. Saat ini Prabowo belum menunjukkan sikap atau respon apapun pasca surat usulan pemakzulan itu diterima DPR dan MPR. Pihak istana juga tidak berkomentar terkait isu ini. Nah, bagaimana sekarang dengan DPR-nya dan politiknya? Kalau saya baca sih, kelihatan kasus ini mau disimpan gitu. Jadi disimpan belum tentu dibekukan. Ini dua hal yang berbeda ya. Disimpan dulu nih. Nah itu kelihatan gelagatnya sekarang. Anggap partai-partai politik mau menjadikan kasus ini sebagai simpanan yang boleh jadi kapan waktu akan dikeluarkan. Atau ya sekalian dibekukan. Tergantung. Dalam bahasa yang lain, ya polemik ini akan dijadikan semacam politik sandra oleh banyak anggota parlemen, banyak fraksi-fraksi di parlemen. Itu hanya satu atau dua, saya kira di banyak tempat. Maka asumsi saya ini dilihat dari dua hal ya. Pertama, reaksi Pak Prabowo sendiri yang kalem dengan ini, yang nggak menunjukkan secara tegas di mana sih sebetulnya posisi. Apakah mendukung atau menerima atau menolak rencana para purnawirawan ini. Ya. Nah, yang kedua adalah ya mungkin tanggal 20 akan dibacakan gitu ya. 23 dibacakan. Tapi itu kan masih pembacaan. Nah, soal apakah mereka akan melanjutkan atau tidak, nah itu langkah berikutnya. Karena kalau mau melanjutkan minimal butuh 5 tanda tangan dari 2 fraksi kan. Di tanggal 23 ini akan dibacakan, tapi apakah surat ini akan ditindaklanjuti atau ke DPR? Nah itu juga lagi-lagi jadi barang simpanan. Nah oleh karena itulah mungkin persoalan ini nggak akan cepat. Hanya dalam setahun ini akan realisasi. Boleh jadi enggak? Atau bahkan boleh jadi perlu 3 tahun dari sekarang baru diselesaikan oleh DPR. Partai-partai sangat menguntungkan politik sandera ini bagi bagi Pak Prabowo juga sangat menguntungkan. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi mengapa sikap Pak Prabowo dan Gerindra kelihatan tidak jelas. Sebab kalau mereka sebetulnya menolak, saya kira begitu surat itu masuk ke presiden terlebih dahulu tuh, reaksi nuansa penolakan itu tidak kelihatan. Malah misalnya kalau ditanya nanti Joman gitu ya, Jokowi mania, kamu setuju nggak Gibran dicopot? Langsung tuh pernyataannya nggak setuju. Responnya kan begitu tuh. Ditanya misalnya pro Jokowi nih ya, kamu setuju nggak kalau Gibran dimakzulkan? Pasti jawabannya enggak. Kalau setting posisinya udah jelas dari awal bahwa mereka gimana pun nggak akan setuju nih dengan pemakzulan ini. Dan itu nggak dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo misalnya sejak dari awal tadi ya tanda kutip melindungi Gibran. Sebab kalau terus berlanjut seperti yang sekarang ini akan ribut terus. Orang akan namanya juga menyimpan. Kalau perlu dikeluarkan ya akan keluarkan. Saja dikeluarkan sedikit demi sedikit, nggak langsung juga. Ya. Apakah mudah? Kalau Pak Prabowo sudah menyatakan misalnya relatif menyetujui, mudah sekali. Kan itu tadi cuma 25, ya kan, ditambah dengan 21. Sikap Prabowo merespon isu ini masih tanda tanya. Bagaimana menurut pemirsa VOI? Bagaimana sikap Prabowo ke depannya?